Pada saat ini, patutlah kita bersyukur karena telah diperkenankan Tuhan merayakan satu windu atau ulang tahun ke-8 SMK Angkop Berasrama Likot Tuden. Perayaan syukur pada kesempatan ini sangat bermakna bagi kehidupan kita selanjutnya, baik secara pribadi maupun komunitas. Kesempatan ini pula merupakan pembaharuan rohani di mana kita semua memohon penyelenggaraan ilahi atas studi dan pelayanan kita untuk terus membimbing peserta didik dengan penuh kesetiaan dan tak kenal putus asa. Maka dari itu, kita semua bersatu hati dalam perayaan Ekaristi ini dengan tema merajut masa depan penuh harapan. Marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan syukur ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dengan tanda daun
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari dan anak-anak sekalian yang terkasih, selamat pagi, selamat bertemu. Kita bersama-sama berjumpa dalam perayaan Ekaristi Suci. Bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun yang ke-8 berdirinya SMK Ankop di Kotuden, sekaligus juga membuka tahun ajaran baru, dan juga bersyukur untuk Purna Bakti Direktur kita Bapak Bayu, juga bersama Ibu terkasih. Kita bersyukur atas kasih, pengabdian, pengorbanan yang telah diberikan sampai saat ini. Kita mempersembahkan, menyerahkan kepada Tuhan seluruh perjalanan siara hidup kita ke depan, dengan keyakinan dan kepercayaan Tuhan akan selalu membimbing, menyertai perjalanan hidup kita, dan senantiasa memberi yang terbaik bagi kita putra-putrinya. Maka mari pada awal perayaan ini, dengan rendah hati di hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan mohon ampun, supaya kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Yesus, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami semua hendak bersyukur atas penyertaan-Mu selama 8 tahun perjalanan lembaga pendidikan ini. Kami mohon perbaharuilah hidup dan karya kami, agar mampu menghayati pelayanan kami, dan tidak hanya sebagai profesi, melainkan terutama sebagai panggilan untuk mengabdi Engkau semata-mata. Sudilah menerangi dan menguatkan hati serta budi kami dengan Roh Kudus, agar terus mengemban tugas kami dengan penuh kesetiaan dan tidak mengenal putus asa. Kami mohon juga bimbinglah kami semua para peserta didik ya Tuhan, agar seluruh proses perjalanan kami dalam siara hidup kami penuh dengan pengharapan, senantiasa mengalami berkat-Mu yang berlimpah. Tuntunlah kami ke masa depan yang cerah ya Tuhan, sebagaimana yang kami rindukan dan Engkau rencanakan bagi kami semua. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau di dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Tuhan senantiasa menyertai kita semua dalam perjalanan hidup dan situasi apapun yang kita hadapi. Sembari terus mewartakan kabar sukacita dalam tugas pengabdian. Dalam bacaan pertama, kita akan mendengarkan nasihat Santo Paulus agar kita tetap berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Meskipun hidup kita tidak luput dari kesengsaraan, penginjil Lukas meyakinkan kita agar tidak khawatir akan penyertaan Tuhan, sebab kita lebih berharga dari burung gagak di udara dan bunga bakung di ladang. Sebagai murid Yesus, kita pun terus berupaya menuaikan tugas-tugas kita, sebab Allah adalah sumber pengharapan kita. Marilah kita menyiapkan hati dan budi untuk mendengarkan dan meresapkan sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan suci berikut ini. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya
yang ajaib. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanji yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Haleluya, 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 haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku akan menghasilkan banyak buah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan,
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang dan lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah merajut masa depan penuh harapan. Demikian tema perjumpaan kita dalam perayaan Ekaristi Suci, membuka tahun ajaran baru, sekaligus juga memperingati, mensyukuri 8 tahun usia berdirinya SMK Angkop di Kotuden. Merajut masa depan penuh harapan. Seperti apa? Tentu ada di dalam hati kita masing-masing. Masa depan yang akan kita raih, akan kita berjalan menuju masa depan itu. Tiap-tiap orang punya cita-cita hidup. Satu yang pasti, masa depan sudah dilihat oleh Tuhan sendiri. Sudah direncanakan oleh Tuhan bagi tiap-tiap orang. Maka penting sekali kita meletakkan masa depan itu dengan harapan kita pada Tuhan. Tepat sekali dan istimewa bahwa kita merayakan 8 tahun berdirinya SMK Angkop di Kotuden dan membuka tahun ajaran baru bertepatan dengan tahun yubileum 2025, tahun penuh rahmat. Kiranya peristiwa-peristiwa yang kita lalui, kita jalankan sepanjang tahun 2025 memberi makna yang lebih khusus bagi kita sebagai pesiara-pesiara pengharapan.
Kita tahu Bapak Suci Paus Fransiskus almarhum telah membuka tahun suci ini 2025 sebagai tahun jubileum dengan secara simbolik membuka pintu di Basilika Santo Petrus di Roma, di Vatikan, membuka pintu suci yang setiap 25 tahun pintu itu dibuka. Orang sekarang berduyun-duyun banyak yang datang ke Roma untuk memasuki pintu itu, karena pintu itu terbuka sejak 25 Desember 2024 yang akan ditutup pada 6 Januari 2026. Orang berziarah untuk memasuki pintu itu secara simbolik, di mana Bapak Suci mengajak seluruh umat Kristiani, umat Katolik, berjalanlah selama sepanjang tahun 2025 ini melintasi pintu yang suci yang tidak hanya terbuka di Roma, tapi pintu itu dibuka sepanjang tahun di dalam iman kita, bahwa ziarah pengharapan kita di dalam pintu Tuhan yang terbuka. Hati Tuhan terbuka untuk kita lalui, untuk kita masuki. Dan bacaan-bacaan suci yang kita dengar tadi, bacaan pertama surat Paulus kepada jemaat di Roma, memang itulah kutipan kitab suci khusus yang Bapak Suci Paus Fransiskus jadikan dasar ketika mengumumkan tahun jubileum 2025 dengan menegaskan bahwa spes non confundit, harapan yang tidak mengecewakan, sebagai surat gembalanya diambil dari Roma bacaan pertama tadi. Memang harapan tidak mengecewakan, karena kita bukan berharap pada ruang yang kosong. Kita bukan berharap pada hal-hal yang mustahil, tapi kita berharap ada dasarnya. Pada bacaan pertama tadi, kalau kita mendengarnya secara cermat, banyak sekali pesan-pesan bernilai untuk kita bersama-sama menyimak ketika kita mau masuk menjalani tahun 2025 sebagai tahun peziarah pengharapan. Beberapa poin yang saya ingin angkat dari bacaan pertama. Di sana disebut bahwa harapan itu akan membawa kita kepada kemuliaan Allah. Harapan itu tidak bawa kita kemana-mana, tidak ke sembarang tempat, tidak ke sembarang cita-cita, tapi akan membawa kita kepada kemuliaan Allah. Bertemu dengan Allah sendiri, mengalami kemuliaannya dalam hidup kita, itu menjadi sangat penting. Kita harus masuk melalui pintu supaya berjumpa dengan kemuliaan Allah. Paulus juga mengatakan, untuk berjumpa dengan kemuliaan Allah memang banyak tantangan. Ada penderitaan-penderitaan yang tentu harus kita lalui. Tapi penderitaan-penderitaan itu bukan sia-sia. Tapi justru penderitaan-penderitaan itu mewarnai perjalanan dan membawa kita kepada kemuliaan Allah itu. Orang harus juga rela menderita, berkorban, bertahan, karena banyak ujian dan tantangan yang membuat orang akan setia, orang akan bertahan, sehingga akan mencapai kemuliaan itu. Dan Bapak Suci mengingatkan kita melalui surat Paulus ini, bahwa harapan itu memang tidak mengecewakan, karena kita berjalan di dalam iman
menuju kepada Tuhan. Dan dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa kemuliaan Allah itu juga nampak di dalam diri dan hidup kita. Kita adalah ciptaan yang mulia, ciptaan yang istimewa. Kalau burung-burung di udara bisa dilindungi, dijaga, dipelihara sedemikian rupa, apalagi kita ciptaan Tuhan. Kita lebih lagi dicintai, dikasih, dilindungi, dijaga. Kalau bunga bakung di padang begitu indah, lebih indah daripada pakaian megah Salomo, kita lebih lagi, kita mempunyai keindahan. Kalau perhatikan bunga bakung, indah. Burung-burung di udara, menarik. Nah, inilah keindahan-keindahan yang membawa orang kepada perjumpaan akan diri sendiri, bahwa saya lebih indah, bahwa saya ini ciptaan Tuhan, dan saya juga akan menjumpai Tuhan yang lebih indah dari segala-galanya. Saudara-saudari, para siswa-siswi yang terkasih, para guru pendidik, marilah kita berjalan bersama sebagai pesiara pengharapan menuju masa depan yang lebih indah. Merajut masa depan itu penuh pengharapan sebagai masa depan yang indah. Seperti apa? Marilah berjalan bersama-sama merajut masa depan itu. Pintu sudah dibuka. SMK Angkop 8 tahun sudah menjadi sebuah pintu yang terbuka, membuka untuk masa depan, untuk berjalan. Pasti banyak yang sudah kita lalui, kita alami hari demi hari di SMK Liko Tuden ini. Sudah cukup banyak peristiwa dan pengalaman rupa-rupa terjadi lewat SMK Liko Tuden ini, pintu yang sudah membuka untuk masa depan. Marilah berjalan lewat pintu ini. Masa depan kita rajut dengan harapan. 8 tahun, satu usia yang masih muda, tapi sudah banyak hal yang terjadi. Sudah 5 angkatan yang dilahirkan dari SMK Angkop ini. Sudah ada banyak teman-teman kamu merajut masa depan kemana-mana. Ada yang sudah bekerja, ada yang punya pengalaman-pengalaman indah, yang banyak cerita tentang bagaimana mereka berziarah, melanjutkan perjalanan menuju masa depan yang indah. Dan ini satu hal yang tentu boleh kita syukuri. Banyak guru berperan di sini. Kepala sekolah, direktur, semua hadir karena hatinya untuk mengajak anak-anak, mari masuk melalui pintu SMK Angkop Liko Tuden, pintu yang terbuka untuk meraih masa depan yang kita rindukan, yang kita cita-citakan. Seperti apa yang ditulis Santo Paulus di dalam surat tadi, bisa saja ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan yang kita lalui. Tidak bisa merajut masa depan dengan duduk enak-enak, dengan duduk bermimpi, dengan duduk santai. Tidak. Masa depan yang kita bangun ini penuh perjuangan. Di tempat ini SMK Angkop menjadikan dirinya pintu. Ada penderitaan-penderitaan yang harus
kita rela terima, yang harus kita terima dalam harapan bahwa penderitaan tidak mengecewakan, harapan tidak mengecewakan. Tempat yang sunyi bisa menjadi tantangan besar karena datang ke Liko Tuden yang sunyi. Saya datang dari tempat yang ramai ke tempat yang sunyi. Apa saya rela menderita di sini untuk masa depan? Atau saya datang untuk santai? Saya datang untuk mengalami, merasakan bahwa harus ada keramaian-keramaian. Ketika datang ke sini, saya melihat orang-orang baru, teman-teman baru, mungkin punya watak dan sifat yang berbeda-beda. Ini menjadi tantangan juga dalam hidup kita. Apakah saya ingin mencari teman yang hanya baik dengan saya, teman yang saya suka, dan yang lain tidak. Tantangan bahwa semua masa depan kita juga harus melalui dengan kesulitan-kesulitan. Kalau di sini ada aturan, aturan itu adalah juga sarana untuk meraih masa depan. Kita tidak datang untuk santai. Kita datang hidup di dalam aturan. Ada disiplin yang harus ditegakkan, yang harus kita lalui. Jangan takut pada aturan. Jangan takut pada disiplin, baik di asrama maupun di sekolah. Karena ini sarana-sarana yang membantu kita meraih masa depan. Inilah yang Paulus maksudkan, ada penderitaan, ada pengorbanan, ada tantangan yang harus kita lewati untuk mencapai masa depan yang lebih indah. Saudara-saudari, para siswa-siswi yang terkasih, pintu SMK Liko Tuden sudah terbuka dan tetap terbuka, dan kita masuk melalui pintu ini menuju masa depan yang indah. Sebagai orang kita yang bercita-cita untuk hadir di dalam dunia pariwisata, harus menyadari bahwa kita mencintai keindahan. Kita mengalami keindahan. Indah di mana-mana penting. Kalau bunga bakung di padang indah, burung-burung di udara itu juga indah. Itulah keindahan daerah-daerah pariwisata. Indah di mana-mana. Laut yang indah, bukit-bukit yang indah, adat budaya yang indah. Banyak sekali keindahan-keindahan daerah yang mempunyai daya tarik. Tapi yang paling penting, yang paling indah di atas segala-galanya adalah Tuhan sendiri. Disinilah kita harus berjumpa dengan Tuhan yang mengajak kita mencintai Dia, mencintai alam, mencintai sesama, dan membentuk masa depan kita yang indah. Mari kita mulai dengan ajaran baru, berjalan bersama-sama, para guru dengan siswa-siswi, murid-murid dengan teman-teman, baik di asrama juga di sekolah. Mari hari ini kita mulai berjalan bersama melalui pintu SMK Angkop Liko Tuden untuk merajut masa depan yang indah. Amin. Mari kita berdiri, membaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan aku percaya akan Allah. Disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, Allah tetap setia dan sumber pengharapan dalam tugas pelayanan kita setiap hari. Allah pun telah menjadikan kita satu keluarga besar di lembaga pendidikan ini dan tetap menyertai kita dalam perjalanan hidup ke depan dengan penuh iman dan harapan. Maka marilah dengan rendah hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam dan biarawan-biarawati, semoga Bapa mendampingi mereka dalam tugas pelayanan, agar mereka tetap setia dengan panggilannya dan mampu memberikan kesaksian hidup yang baik dan benar, serta menjadi tokoh pemersatu umat Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Engkau menganugerahkan kepada para pemimpin bangsa rahmat kebijaksanaan agar mampu memimpin masyarakatnya sesuai dengan kehendak-Mu dan mengusahakan keadilan, perdamaian, dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para donatur SMK Ankop, semoga Engkau menurunkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah ke atas mereka, memberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang, dan membukakan jalan-jalan rezeki, sehingga mereka tetap menjadi penopang keberlangsungan lembaga pendidikan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi direktur yang telah purna tugas dan direktur yang melanjutkan pelayanan, semoga Engkau memberikan kepada direktur yang telah menyelesaikan pelayanan di lembaga ini semangat cinta kasih untuk menjadi misionaris pasukris di tempat lain demi membaharui muka bumi. Dan bagi direktur yang baru, semoga Engkau menyalakan semangat cinta kasih di dalam dirinya untuk mengangkat citra orang Papa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang hadir dalam perayaan syukur ini, semoga Engkau memberikan rahmat kerendahan hati dan pengharapan kepada kami yang hadir dalam perayaan ini, agar selalu mengandalkan-Mu dalam karya pelayanan kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Kita ingat dan doakan Romo Steph Colin yang merayakan HUT kelahiran, Romo Christianus Kilauran, Romo Franciscus Saverius Hurin PR yang merayakan HUT tabisannya. Juga syukur atas hari ulang tahun anak Antonia Bewa yang ke-18. Allah Bapa yang Maha Murah, demikianlah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu.
Sudilah Engkau mendengar dan mengabulkannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebagai umat beriman, kita percaya bahwa cinta Tuhan senantiasa menyertai perjalanan sekolah ini sampai di tahun ke-8 yang dikelola oleh para pemimpin yang setia dan teguh dalam pengharapan. Semua pengalaman dalam situasi apapun adalah cerita tentang cinta Tuhan yang selalu mengalir untuk kita di masa lalu, masa kini yang akan datang. Selain itu, kita semua adalah rekan kerja Allah yang membangkitkan diri atas nama cinta demi memanusiakan manusia yang dititipkan Tuhan di komunitas pendidikan ini. Marilah kita menyatukan cinta dan pengabdian kita dengan kurban Kristus sendiri. Marilah kita iringi persembahan kita dengan memadakan lagu persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami sumber segala kebenaran, Engkau menghendaki pengorbanan tulus dari kami di dalam tugas pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepadamu. Semoga kami semua yang hadir di dalam perayaan syukur ini selalu mengandalkan Engkau agar mampu menjalankan tugas pelayanan kami masing-masing dengan semangat pengorbanan sejati dan harapan yang teguh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus Kopongkung, serta semua rohaniwan. Terutama kami doakan para imam yang merayakan HUT tabisannya dan HUT kelahirannya pada hari ini. Juga seorang anak, Antonia Bewa, ulang tahun yang ke-18. Saat ini kami juga mau memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas anugerah 8 tahun perjalanan sekolah ini, lembaga pendidikan ini. Engkau telah berjalan bersama dengan kami selama sewindu ini. Ada banyak pengalaman kebaikan yang kami alami berkat-Mu. Sungguh kami rasakan. Dan kini kami mohon tuntunan-Mu di tahun-tahun berikutnya. Semoga dalam lindungan dan penyertaan-Mu kami dapat mengembangkan sekolah ini sesuai dengan visi misi yang telah dicanangkan oleh lembaga atau oleh yayasan, oleh founders dari lembaga ini, supaya dapat memenuhi harapan masyarakat, dan semoga alumni dapat menjadi orang yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama semua penjasa, donatur yang telah meninggal, juga komunitas sekolah ini yang telah mendahului kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala kebijaksanaan, kami telah disegarkan oleh santapan suci tubuh dan darah Putramu. Kami mohon semoga kami yang merayakan satu windu usia sekolah kami dikuatkan untuk tetap melangkah maju
dan selalu bersyukur atas segala anugerah-Mu di dalam setiap perjalanan hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas rahmat dan penyertaannya kita dapat bersama-sama merayakan misa syukur sewindu SMK Ankop Berasrama Likutuden dan pembukaan tahun ajaran baru dengan penuh sukacita di tempat yang sederhana ini. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperbarui semangat belajar dan mengasihi, mengikuti teladan Yesus Kristus. Semoga sekolah kita terus menjadi tempat yang memberkati, mencetak generasi yang takut akan Tuhan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Atas nama panitia, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Uskup Keuskupan Larantuka Monsinyur Fransiskus Kopengkung, yang telah memimpin perayaan Ekaristi dengan penuh kasih dan kehadiran yang sungguh menguatkan kami semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada para romo konselebran yang telah turut merayakan Ekaristi bersama kami dan menjadi wujud nyata persaudaraan gereja dalam pendidikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh petugas liturgi, lektor, pemazmur, misdinar, kor, organis, penari yang telah mempersembahkan pelayanan yang terbaik untuk SMK Ankop ini. Yang berikut ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para suster tamu, Bapak Wakil Bupati bersama rombongan, pihak yayasan yang berada di Jakarta, direktur, Bapak Ibu guru, orang tua wali murid, alumni, para tamu undangan, dan seluruh peserta didik yang telah penuh sukacita hadir dan ambil bagian dalam perayaan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras di balik layar, tim dekorasi, Pak Kusno bersama Suster Hilde bersama tim, dokumentasi, Komsos Keuskupan Larantuka, bagian konsumsi, keamanan, seksi acara, dan seluruh panitia yang telah berperan aktif dalam mempersiapkan acara ini dari awal hingga hari ini. Sebagai kelanjutan dari misa syukur ini, dengan rendah hati kami mengundang seluruh umat Allah untuk tetap berada di tempat ini karena acara resepsi dan ramah tamah akan kita lanjutkan di tenda ini tanpa berpindah lokasi. Kami mohon kepada semua kita untuk mengikuti arahan dari petugas dan panitia agar rangkaian acara selanjutnya dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan tetap dalam suasana sukacita. Semoga perayaan Siwindu ini menjadi tanda syukur atas karya Tuhan yang luar biasa dalam menjalankan sekolah kita dan menjadi pijakan baru untuk terus bertumbuh, melayani, dan mewartakan kebaikan di tengah dunia pendidikan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak. Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian bersama sekolah kita ini di dalam hidup dan perjalanan senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai, mari kita tinggal dalam damai Tuhan.